Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Inilah ya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang saat ini sudah ke 75 tahun ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan anak-anak semuanya diberikan kesehatan oleh Allah serta keluarga ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, hingga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik anak-anak semuanya, terkait dengan kemerdekaan Indonesia ya, kita tahu bahwa Indonesia ini sudah merdeka selama berapa? 75 tahun. Bayangkan, di tengah-tengah kemerdekaan itu, sebelum Indonesia merdeka, banyak sekali peperangan, banyak sekali pertempuran, bahkan banyak sekali perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan para penjajah. Ada yang disebut dengan perjanjian Linggarjati, ada yang disebut dengan perjanjian Romi-Royen, dan lain sebagainya. Kemudian ada pertempuran-pertempuran yang tidak bisa dielakkan. Inilah perjuangan Indonesia. Begitulah para prajurit-prajurit Indonesia, begitulah para masyarakat-masyarakat Indonesia pada saat itu. Untuk apa? Untuk kemerdekaan Indonesia. Sekalipun syahid, ya, sekalipun perang, mereka rela untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian dan semuanya, khususnya di wilayah Al-Muntas Pontianak ya, SDIT terutama ya, banyak sekali kejadian-kejadian pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 6 Agustus kota Hiroshima mulai dibom oleh sekutu ya. Kemudian Jepang mulai kocar-kacir pada saat itu. Disusul dengan tanggal 9 Agustus ya, kota Nagasaki juga dibom oleh sekutu. Sehingga pada saat itu Jepang kembali ke negaranya. Dan pada saat kekosongan pada saat itu ya, saat kekosongan juga pada saat itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada saat itu masih di Dalat, Vietnam ya. Kemudian kembali ke Indonesia untuk apa? Untuk memproklamasikan kemerdekaan ya. Pada tanggal 16 Agustus ya, tepatnya pada saat itu ya, di rumah seorang bekas tentara Jepang, yaitu rumah Laksamana Tadashi Maeda. Di situ mulailah ya dirundingkan antara golongan tua dan golongan muda. Nah, pada saat itu Insinyur Soekarno gimana, Ustadz? Insinyur Soekarno pada saat itu ya, Insinyur Soekarno pada saat itu dalam keadaan sakit. Ya, di tengah keadaan sakit, ya, beliau berusaha untuk apa? Untuk merancang naskah proklamasi kemerdekaan pada saat itu. Ya, betapa beratnya pada saat itu untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak sampai di situ, ya. Insinyur Soekarno pada saat sakit kemudian diberikan madu dari Yaman, ya. Kemudian Insinyur Soekarno pada saat sudah selesai pengetikan naskah proklamasi ya, kemudian ditulis oleh Insinyur Soekarno ya, kemudian naskah tersebut
diusulkan ke guru ngajinya, ya. Sesampai di guru ngajinya sudah fix, kemudian diketiklah. Siapa yang ngetik? Yaitu Sayuti Mulia. Kemudian pada saat sudah selesai naskah proklamasi, ya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu moto anak-anak di tanggal 17 Agustus 1945 ini, ya, pada saat itu dalam keadaan berpuasa semuanya, atau pada saat itu tepatnya di bulan Ramadan, ya. Pada keadaan berpuasa semuanya, alhamdulillah, ya. Tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya jam 10 pagi, ya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, barulah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno. Begitulah sampailah pada saat ini. Tidak hanya cukup sampai di situ. Apakah sudah merdeka? Ya, sudah merdeka. Tetapi pertempuran masih terjadi di mana-mana. Karena apa? Karena bangsa lain atau bangsa penjajah tidak menyukai hal ini, dan kemudian mereka kembali datang ke Indonesia dengan semangat juang yang tinggi dari rakyat Indonesia, ya. Pertempuran pun dilalui walaupun nyawa menjadi taruhannya. Nah, begitu anak-anak sekalian, betapa penting perjuangan bagi kita, betapa penting syuhada yang telah gugur, ya, mendahului kita, supaya kita bisa menjadi pribadi yang cerdas. Khususnya seorang pelajar, untuk menghargai para pahlawan yang telah gugur, salah satunya adalah belajar. Untuk apa? Untuk menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Karena manusia ini diciptakan oleh Allah ini sebagai seorang khalifah atau seorang pemimpin. Nah, di dalam pidato Bung Karno atau Insinyur Soekarno, bahwa di situ dituliskan, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Nah, para pemuda nanti, calon-calon pemuda itu adalah kalian semuanya, anak-anakku semuanya. Kalian semuanya lah calon peserta didik SDIT Al-Mumtaz yang akan menjadi 10 pemuda yang diimpikan oleh Bung Karno. Demikian singkat dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.